Hai teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya aku mau ucapin selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana nih setelah lebaran keuangannya? Apakah baik-baik saja ataukah over budget? Yuk kita evaluasi sama-sama ya. Terutama ini aku mau evaluasi budget aku di bulan April kemarin ya teman-teman. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Ini untuk belanja mingguan atau kebutuhan mingguan aku ini selama 1 bulan itu tadi terlihat ya di dompet disiplinnya di minggu 1 sampai 4 itu kosong, terpakai semua. Lalu itu tadi ada sisa uang Rp10.000 di budget uang sekolah ya teman-teman. Jadi ada sisa Rp10.000 yang sebelumnya aku budgetkan Rp50.000, itu terpakai Rp40.000, jadi sisa Rp10.000. Lalu ada sisa lagi di budget uang galon, itu biasanya aku budgetkan Rp100.000, terpakai Rp80.000, jadi sisa Rp20.000. Karena kemarin itu pas lebaran sebenarnya kenapa uang galonnya ada sisa, karena kita kemarin itu beli air mineral yang gelas dan botol ya teman-teman. Jadi untuk galonnya lumayan irit ya, tapi ada dana lain yang keluar untuk beli air, karena kalau lagi lebaran itu untuk tamu biasanya lebih simpel ya, pakai aqua botol yang kecil ataupun aqua gelas. Nah, jadi dari budget aku yang totalnya Rp2.850.000 itu terpakai Rp2.550.000, sisa Rp30.000. Nah, untuk uang sisa Rp30.000 ini aku sisihkan dulu ya. Jadi kalau di bulan-bulan sebelumnya kan ada tabungan sisa belanja bulanan ya teman-teman, biasanya aku masukkan ke situ, tapi untuk bulan ini aku sisihkan dulu aja. Jadi rencananya aku pengen bikin challenge menabung untuk perhiasan atau emas logam mulia ya teman-teman, tapi kayaknya sih perhiasan, karena kalau logam mulia di tempat aku belum tahu ya belinya di mana. Mungkin teman-teman ada rekomendasi tempat pembelian logam mulia di sekitaran Majalengka dan Cirebon ya teman-teman. Kan kalau untuk perhiasan itu mudah ya, gampang bisa beli di toko emas. Memang sih katanya kalau perhiasan itu ada potongannya gitu kalau pas kita jual ya, tapi nggak apa-apa ya, karena ini kan menabungnya, kalau menabung emas itu untuk jangka panjang ya teman-teman. Nah, ini langsung aja ke budget untuk di bulan Mei ini. Ini lagi aku sedikit percantik ya dekorasinya, biar lebih menarik ya teman-teman. Di sini temanya aku bebas aja ya. Jadi sekarang lagi pengen ada daun-daun gitu. Kebetulan ini memang ada stikernya ya. Oh iya teman-teman, gimana nih lebaran kemarin, mudiknya atau kedatangan tamu? Kalau aku alhamdulillah ya, kemarin pas lebaran itu di rumah rame, karena aku itu kebetulan tinggal bareng orang tua. Jadi saudara-saudara aku pada datang ya mudik ke rumah. Dan pas hari lebaran kedua aku pun alhamdulillah punya kesempatan untuk mudik, ada rezekinya. Jadi aku mudik ke Bogor ya, ke rumah mertua aku. Alhamdulillah di sana sekitar 4 hari 3 malam ya teman-teman. Jadi cukup, cuma melelahkan ya perjalanan mudik ini, apalagi aku mudiknya ini melawan arus ya. Jadi pas pulang kemarin itu sedikit agak terhambat karena tol Cipalinya itu ditutup ya, jadi one way, satu jalur arah Jakarta. Jadi terpaksa kemarin pas pulang mudik dari Bogor kita jalan-jalan ya, lewat Cipularang, lewat Bandung, yang biasanya Bogor Majalengka itu hanya 3 jam, kemarin alhamdulillah ya sekitar 7 jam. Ya kita nikmatin aja ya, karena kan tidak setiap saat ya momen seperti ini. Nah, ini untuk bulan Mei, balik lagi ya, ini ke budget aku untuk bulan Mei ini. Untuk pendapatan itu masih sama
Dan jangan lupa di setiap awal kita melakukan budgeting itu selalu disisihkan untuk giving, saving, lalu nanti yang terakhir itu untuk living ya, kebutuhan kita hidup selama 1 bulan. Nah, untuk giving dan saving ini aku skip ya teman-teman, jadi tidak aku tuliskan. Dan untuk budget kebutuhan juga ini masih sama, cuma di bulan ini aku nggak dipakein kolom ya. Sebenarnya sama aja, cuma nggak dikasih garis-garis. Nanti untuk evaluasinya juga tinggal ditulis di sampingnya aja. Untuk kebutuhan itu masih sama, yaitu untuk listrik, arisan, susu anak, biaya sekolah, belanja, untuk groceries, lalu untuk bensin, terus uang jajan anak karena udah mulai masuk sekolah ya teman-teman. Terus untuk air galon, skincare, dana cadangan, terus ada untuk eating out. Ini aku jumlahkan itu totalnya sekitar 3 juta rupiah. Mudah-mudahan dengan budget yang aku buat ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga aku selama 1 bulan ya. Syukur-syukur nanti ada uang lebih yang bisa ditabung untuk mengisi challenge-challenge atau tantangan yang aku punya ya. Nah, ini kan lebaran udah selesai ya. Sudah pasti nih kita harus mempersiapkan untuk lebaran tahun depan ya, agar nanti pas lebaran tahun depan itu keuangannya atau tabungan lebarannya bisa terpenuhi. Karena jujur ya, tabungan lebaran itu sangat membantu kita, apalagi seperti aku yang bukan pekerja ya, jadi tidak mendapatkan THR dari perusahaan. Jadi kita harus siasatin agar pas orang-orang mendapat THR, kita juga punya THR ya yang sudah dikumpulkan setahun sebelumnya. Jadi nanti agar pas lebaran nanti tidak berat ya. Jadi mulai dari saat ini kita harus menabung lagi untuk lebaran tahun depan. Mudah-mudahan kita dipermudah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, gimana nih teman-teman THR anak-anak? Kemarin anak-anak pada dapat THR kan ya. Nah, cara mengelola THR anak boleh ya sharingnya seperti apa, apakah digunakan untuk kebutuhan anak atau ditabung atau ada hal lain. Mungkin teman-teman bisa komen ya di kolom komentar, siapa tahu menjadi inspirasi buat aku dan teman-teman yang lainnya. Oh iya teman-teman, aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah setia nonton channel YouTube aku, dan aku selalu mohon dukungan ke teman-teman semua agar menonton video aku sampai selesai. Dan yang belum subscribe channel YouTube aku mohon ditekan ya tombol subscribe-nya agar gak ketinggalan nonton video-video aku yang lainnya. Dan aku juga mohon maaf apabila di video-video aku ini masih banyak kekurangannya ya teman-teman, karena di sini juga aku masih dalam proses belajar. Di sini aku tidak ada maksud untuk menggurui atau merasa pintar. Di sini aku hanya sharing, berbagi informasi kepada teman-teman tentang cara aku mengelola keuangan keluarga. Oke teman-teman, gak kerasa udah selesai videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.